Aneka kisah ganjil terserak di kolong langit, menerbitkan penasaran, membangkitkan rasa ingin tahu. Tok Magic itu yang bengkel yang servis mengandalkan sesuatu yang bukan dilakukan manusia. Yang namanya ketok magic itu dulu kan memang identik dengan itu, bantuan jin. Dari cerita tutur yang hidup sebagai legenda, misteri yang menjadi teka-teki dan sukar dipercaya nalar, dongeng masa lampau membungkus mitos, hingga fenomena tak biasa yang diragukan kejadiannya. Misteri dunia membawa pemirsa menyusuri jejak serta menyingkap rahasia yang tersembunyi di baliknya. Mungkin pemirsa melihat video rekaman ini hanya bengkel mobil biasa. Selintas, mata mungkin iya, tapi coba perhatikan dengan seksama. Ada palu, seperangkat besi, peralatan mekanik, perapian yang membara, dan dengan pekerja serta tempat yang seadanya. Satu lagi, sekelilingnya dipagari seng, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Itu adalah bengkel Ketok Magic. Jauh sebelum menjadi bengkel alternatif favorit untuk kerusakan ringan pada bodi kendaraan, Ketok Magic lebih tenar dengan sebutan Kenteng Teter. Keahlian ini pertama kali diperkenalkan oleh Ahmad Kalsan atau biasa disapa Mbah Turut, seorang warga desa Bangsri, Blitar, Jawa Timur. Peralihan nama Kenteng Teter menjadi Ketok Magic dibumbui cerita gaib dan mistis. Sederet alasan juga membuat masyarakat kadung mempercayai bahwa Ketok Magic ada magicnya. Peralatan tradisional saat bekerja pantangan ditunggu. Proses tak memakan waktu lama. Ada ruang rahasia yang tidak boleh dimasuki. Biaya murah dan selalu dalam bilangan ganjil. Dan ini yang menambah bobot magisnya. Rata bengkel Ketok Magic dipagari seng. Benar-benar menerbitkan penasaran. Lalu, benarkah Kenteng Teter alias Ketok Magic menggunakan ilmu sihir atau bantuan gaib dalam proses pengerjaannya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat tim Misteri Dunia menyambangi sebuah bengkel Ketok Magic yang berada di bilangan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tentu saja untuk membuktikan kebenarannya. Amatan dan pengintaian tidak melihat hal-hal yang mencurigakan. Penelusuran dilakukan semakin dalam. Tim Misteri Dunia memperhatikan peralatan yang digunakan untuk memperbaiki badan mobil yang ringsek karena tersenggol atau tabrakan. Barangkali pada proses perbaikan ini ada hal-hal yang berbau klinik. Penelusuran tim mendapati kalau peralatan yang dipakai tak lebih dari alat-alat perbengkelan pada umumnya. Ada potongan plat besi sebagai instrumen utama, palu, batang besi, ada yang lurus dan ada yang bengkok, tang sebagai alat pemotong, serta tools konvensional lain seperti dongkrak dan bermacam kunci besi. Dan tak ketinggalan rantai tanam yang dikebatkan ke sebuah batang pohon besar sebagai penguat, yang ini sekaligus menjadi trademark yang melekat pada semua bengkel Ketok Magic. Meski begitu, rasa penasaran belum terjawab. Sebab dengan perkakas sederhana begitu, hasilnya selalu memuaskan pelanggan. Mobil yang penyok langsung mulus. Tok Magic itu yang bengkel yang servis mengandalkan sesuatu yang bukan dilakukan manusia. Dan itu menghasilkan pekerjaan yang tidak masuk akal lah.
Yang namanya ketok magic itu dulu kan memang identik dengan itu, bantuan jin. Emang kalau ketok magic zaman dulu kan ada dikerombongin pakai kain, pakai apa, mobil penyok-penyok gini langsung cepat selesai ya. Alat-alatnya terbuat dari besi aja, besi yang kita bentuk sesuai lekuk-lekuk mobil penyok dengan lekuk kayak gini, dengan alur urat seperti ini pakai alat yang ini kayak gitu. Jadi mobil-mobil sekarang sama mobil dulu beda sedikit beda alatnya. Satu apa ya, saya unjukin ya. Satu teter, namanya teter itu yang buat ngetok dari luar. Itu teter itu yang ngetok dari luar, itu terbuat dari piringan gergaji senso. Itu terbuat dari itu. Terus yang kedua yang buat nahan dari dalam, itu ada besi yang buat nahan itu namanya lama. Sesuai dengan alur lekuk rusaknya itu, alur lekuk garisnya kayak gini ada garis, itu pakainya lamanya itu masing-masing, lain-lain itu. Si A, lama B, lama C itu lain-lain itu. Itu yang ketiga martil buat ngetok yang dari luar itu. Jadi teter itu yang kita pukul-pukul dari luar, dipukul pakai martil, dilandaskan di platnya, kita tahan dari dalam. Gitu. Kita tahan dari dalam, kita pukul dari luar. Ya itu besi rantai, itu buat itu Mbak, itu buat ngerjain sasis Mbak. Seperti ini itu lagi ngerjain sasis ini, lagi ngerjain sasis ditarik sama pohon sama itu besi yang ditanam di tanah, itu ditarik depan belakang, kita tarik sasisnya gitu. Proses cepat dengan alat sederhana jelas saja memunculkan kecurigaan, apalagi sudah menjadi rahasia umum kalau bengkel ketok magic ada magicnya. Sebagai kemampuan ilmu sihir atau bantuan tuyul dalam mengelabui mata pemakai jasa. Kecurigaan ini dijawab Haryanto, salah seorang pemilik bengkel ketok magic yang kami datangi. Pakai jin kita enggak itu, kita jalanin aja dengan apa yang sebenarnya kita kerjakan, yaitu dengan keterampilan aja Mbak. Penelusuran setidaknya telah menjawab rasa penasaran terkait bisik-bisik yang menyebut kalau bengkel ketok magic menggunakan ilmu gaib dalam pengerjaannya. Bagaimana awalnya kenteng teter menjadi ketok magic? Siapa pula yang menamakannya? Jawabannya sesaat lagi. Misteri dunia akan kembali. Jangan kemana-mana. Memperbincangkan ketok magic berarti kita harus mundur puluhan tahun ke belakang, tepatnya ke tahun 1950-an. Beberapa risalah menulis kalau ketok magic awalnya dikenalkan oleh Ahmad Kalsan, seorang pria asal desa Brangsari, Blitar, Jawa Timur. Mbah Turut, begitu ia disapa, adalah seorang mekanik yang membuka bengkel kendaraan motor di rumahnya. Meski tak memiliki latar belakang sekolah teknik, Mbah Turut piawai dalam memperbaiki kendaraan, terutama dalam mereparasi bodi mobil yang penyok dengan cara mengetok. Keahlian ini sohor, pelanggan mulai ramai. Akhir tahun 1950, Mbah Turut membuka bengkel khusus reparasi ketok bodi mobil di Kota Blitar, sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya bengkel ketok magic. Pasti namanya saya masih muda, saya benar-benar pengen tahu bentuk jinnya kayak gimana sih yang narik bodi itu di dalam gitu kan. Apa jangan-jangan itu benar-benar yang orangnya cuma berdoa pro itu jinnya yang benerin gitu. Tapi kan sekarang udah zaman internet, semua terbuka. Kita search ketok magic trik atau trik ketok magic di internet atau di YouTube juga ada gitu ya. Jadi itu bukan sulap, bukan sihir, tapi memang metode pengerjaan yang cepat untuk berdiri. Jadi kalau sekarang saya udah nggak penasaran, kalau dulu penasaran. Praktik ketok magic yang sebenarnya adalah bengkel atau reparasi kendaraan ini memang bukan hal baru. Tapi yang menarik ketika itu awalnya sekitar tahun 80-an kalau saya tidak salah,
Di masa itu ketika misalnya praktek perbaikan kendaraan tidak sebanyak sekarang, karena sekarang begitu banyak mengingat memang jumlah kendaraan yang beredar itu juga sangat banyak gitu ya, sesuai dengan pertumbuhan populasi penduduk. Nah, apa yang terjadi? Mereka sebenarnya menggunakan gimmick-gimmick berjualan, yaitu salah satunya dengan menampilkan aspek misteri. Karena kalau Anda mengirimkan mobil ke Ketok Magic di masa lalu, satu, biasanya tempat dia praktek itu ditutupi. Di sini yang kemudian membuat masyarakat atau konsumennya menjadi menduga-duga, wah ada apa ya, kenapa ya? Seorang pemuda kampung bernama Kusmanadi beserta 8 orang temannya diajak untuk membantu. Tugas mereka mengetok bagian-bagian yang gampang dengan menggunakan palu atau dalam bahasa Jawa keseharian disebut neterin. Itulah awalnya pekerjaan ini disebut kenteng teter. Mungkin saja itu juga upaya dari bengkelnya untuk terlihat lebih misterius, terlihat lebih ada unsur supranaturalnya gitu ya. Tapi balik lagi itu juga ujung-ujungnya pasti strategi bisnis gitu kan, strategi bisnis untuk membuat Ketok Magic itu menjadi lebih menarik. Padahal menurut saya dengan kecepatan mereka mengerjakan juga Ketok Magic itu menarik untuk beberapa jenis konsumen yang memang menginginkan perbaikan mobil yang cepat. Pada saat mobil itu selesai direparasi, baik itu di bengkel yang murah, di bengkel yang mahal, atau di bengkel Ketok Magic, hasil itu akan mirip ketika baru selesai direparasi. Tapi nanti waktu yang akan menguji kualitas dari hasil kerja tersebut gitu kan. Saya nggak bisa bilang bengkel yang murah itu hasil kerjanya buruk. Saya juga nggak bisa bilang bahwa Ketok Magic itu hasilnya buruk gitu. Tapi dari pengalaman saya biasanya yang dikerjakan dengan telaten, dengan prosedur yang benar, dengan proses oven yang memakan waktu, itu rata-rata catnya bertahan lebih lama ketimbang yang diperbaiki secara instan. Satu hal yang alamiah, ketika seseorang mendapati sebuah kejadian yang tidak bisa dia jelaskan, maka salah satu penjelasan yang paling dekat yang mungkin bisa membantu mereka memahami sebuah kejadian adalah mengatakan ini terkait dengan magic, mistik. Setelah mahir dan merasa mampu, tahun 1984 atau 2 tahun setelah Mbah Tutut meninggal dunia, Kusmanadi dan teman seperguruan memberanikan diri membuka bengkel kenteng teter di Yogyakarta. Siapa nyana, usaha mereka maju dan diserbu pengguna jasa. Namun di balik kesuksesan ini, muncul kasus yang menyebut kalau proses pengerjaan dibumbui hal magis. Sebab begini, Kusnadi dan rekan masih mempraktekkan ilmu yang didapat dari Mbah Turut. Di antaranya merahasiakan proses pengerjaan. Pelanggan tidak boleh mengintip atau melihat. Harga selalu bernilai ganjil. Dan tentu saja, proses pengerjaan yang cepat dengan hasil yang sangat memuaskan. Keganjilan-keganjilan inilah yang kemudian membuat masyarakat yakin kalau proses pengerjaan dibantu makhluk gaib berupa tuyul, jin, genderuwo, dan sejenisnya. Semenjak itulah, istilah kenteng teter berubah menjadi Ketok Magic. Ada juga yang masih ditutup, masih ada yang ditutup itu. Trik-trik rahasianya aja yang nggak boleh semua orang tahu. Nanti kalau banyak yang tahu nanti mungkin berpengaruh di tarifnya. Gampang, jadi itu segitu aja kok mahal lah gitu. Padahal saya dikerjakan nggak pakai lama. Nominalnya kok segini lah gitu. Padahal gampang, kalau enggak nanti ditiru semua orang juga bisa. Saking simpelnya. Padahal dalam beberapa kesempatan pelaku usaha Ketok Magic sudah menyampaikan penjelasan kalau rahasia di balik kecepatan dan kehalusan merapikan bodi yang penyok terletak pada keterampilan tangan, ketekunan, serta 2 senjata andalan, lamak dan teter. Teter dan lamak merupakan lempeng besi yang terbuat dari baja. Lamak berfungsi untuk penahan ketukan di bagian dalam atau belakang plat mobil, sedangkan teter penahan plat sisi depan.
mungkin pendapat itu dikeluarkan oleh bengkel-bengkel, mungkin oleh bengkel-bengkel yang selain ketok magic untuk menjatuhkan ketok magic karena cepatnya, karena mungkin persaingan, mungkin lah ya, mungkin pikiran saya kayak gitu. Namun stigma mistik kadung melekat. Dari kota gudeg, mitos itu menyebar luas. Lama-lama, pelaku usaha ketok magic tidak terlalu memusingkannya. Labeling yang tanpa sadar ikut melambungkan pamor bisnis jasa mereka. Sebenarnya di dunia itu nggak ada yang namanya magic ya. Even magic atau sulap aja tuh sebenarnya nggak ada magicnya gitu ya. Jadi sebenarnya ketok magic itu adalah metode perbaikan atau reparasi bodi yang sangat cepat. Jadi seolah-olah seperti magic. Dulu orang mempercayai itu ada jinnya gitu, tapi enggak, sekarang ya ketahuan jadi ada cara-cara yang cepat. Dan ketok magic itu berguna buat kita yang ingin mereparasi mobil secara cepat, tapi bukan yang secara sempurna ya. Jadi bener-bener kalau darurat aja pengen perbaiki secara cepat ya udah bisa diperbaiki secara cepat, tapi kalau untuk hasil maksimal saya tetap lebih rekomendasikan ke bengkel cat konvensional. Ruang digital ini mengajarkan kita untuk terbuka. Sekarang eranya sudah bergeser. Jadi orang tidak lagi terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Nah itu membuat orang tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman dia nggak akan mau pakai jasanya. Nah jadi sebagai produsen tentu saja dia harus membaca karakter dari anak kandung zamannya masing-masing. Anak kandung digital itu tidak senang dengan sesuatu yang sifatnya ketertutupan. Senang dengan sesuatu yang sifatnya apa adanya. Bukan seperti di masa lalu, adanya apa ya? Terbukti, bengkel Kusmanadi terus dibanjiri konsumen. Ia kemudian hijrah ke Jakarta dan membuka bengkel di daerah Condet dan Buncit Raya. Kemudian diikuti pula oleh pemuda kampungnya. Tahun 1988 saja tercatat lebih dari 40 bengkel ketok magic tersebar di berbagai wilayah ibu kota, termasuk yang membuka praktik di pinggir jalan raya. Keberhasilan ini telah mendorong para pemilik bengkel reparasi untuk ikut memakai istilah ketok magic. Keadaan yang kemudian pemilik ketok magic yang asli menambahkan Blitar sebagai identitas asal. Ada juga yang ketok magic itu jadi yang awam, di Blitar juga ada yang awam. Jadi lingkup yang di kotanya mungkin masih ada yang awam. Jadi seolah-olah juga image-nya di ketok magic pakai jin, pakai itu gitu-gituan gitu. Masih ada juga. Tapi yang lingkup asal ketok magic itu yang satu kawasan yang pusatnya ketok magic juga namanya Kenteng Teter. Jadi nggak ngaruh pakai karena itu keterampilan. Modernisasi di segala bidang termasuk dunia otomotif rupanya tak berdampak signifikan kepada pengusaha bengkel ketok magic. Meski tak seramai dulu, ketok magic masih sanggup bertahan. Hanya saja, isu magis mulai ikut terkikis. Bilapun pelanggan memilih mereka semata karena biaya yang murah dan pengerjaan yang cepat. Itu orang yang saking penasarannya kayak gitu, orang-orang tertentu yang nanya saking penasarannya, saya kasih lihat juga, saya kasih unjuk juga, nggak apa-apa itu perkecualian itu. Saya kasih unjuk ini cara kerjanya, garis besarnya seperti ini, selebihnya udah tahu, ya saya suruh keluar lagi, saya tutup. Pernah kita lihat, saya pernah punya cerita juga ngintip gitu ya. Tapi memang nggak ada apa-apa gitu, makanya saya juga ketok magic ya nggak ada apa-apa gitu. Memang mungkin keahlian skill pekerjanya aja. Bagi beberapa orang, citra mistis tetap dipertahankan, terutama perkakas yang digunakan dan lokasi bengkel yang selalu berpagar seng. Sebab tidak bisa dimungkiri, sejarah masa lalu dengan sederet mitos magis telah ikut melambungkan ketok magic sebagai bengkel reparasi mobil paling legendaris. Terima kasih sudah menonton Misteri Dunia malam ini. Tak sekedar mistis dan gaib, Misteri Dunia membantu Anda menemukan jejak di masa lalu, menyusuri fenomena hari ini, serta menyingkap rahasia untuk masa depan. Selamat malam.